tanggungan orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadratin sultan wa awliya sayyidina Syekh. Dhimmatul muslimina utawi tanggungane wong muslimin atau piro-piro wong Islam, lebih dari satu karena ini jamak mudzakkar salim. Kan ada isim itu isim mufrad artinya satu muslim. Kalau isim tasniyah dua muslimaini. Kalau jamak mudzakkar salim muslimina. Faman akhfara mongko utawi sapane wong iku akhfara rusak sapa wong ya apa sih maca wong di ruang. Faman mongko utawi sapane wong akhfara kang rusak sapa man fa alaihi mongko iku tetep ing atase man atau wong laknatullahi utai oleh laknati Allah wal malaikati lan laknati biro-biro malaikat wan nasi lan para manungsa ajma'ina alaihi sekabehane. Jadi tanggungan seorang mukmin, orang muslim itu ada satu sebenarnya, ada satu aslinya. Terus siapapun yang merusak dari tanggungan orang mukmin ini, maka dia akan mendapatkan ancaman, kecaman dari Allah, kecaman dari malaikat dan seluruh manusia. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun. La yuqbalu ora bakal den trimo minhu saking man, saking wong apa sarfun kefarduan wala adlun ya ora kesunahan. Ya, bahkan orang yang membuat kerusakan seperti itu, nanti kita jelaskan di belakang, dia tidak akan diterima, ya. Dia tidak akan terima pahala dari kefarduan yang dilakukan dan kesunahan yang dilakukan. Wa man tawalla qauman biduni idzni walihi wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajmain la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Jadi orang mukmin ini memiliki suatu tanggungan yang sangat besar. Sebenarnya tanggungannya itu menjadi satu, tanggungan kewajiban, kefarduan, ya, kefarduan dan juga kesunahan. Itu merupakan tanggung jawab seorang muslimin untuk melaksanakannya. Seperti halnya seorang muslimin yang tadi oleh Allah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ini suatu perintah yang memang ditujukan pada setiap orang muslim, ya, yang sudah berakal sempurna, yang sudah balik. Nah, terus kok ada faman akfaru alaihi, ada beberapa orang yang merusak, yang menentang tentang kewajiban ini, bahkan meninggalkan kewajiban yang telah menjadi tanggungannya. Maka yang semacam ini akan dikecam, akan dilaknat oleh Allah. Ini orang yang melaksanakan sholat itu memang mereka itu satu sholat diberi pahala yang sangat luar biasa oleh Allah. Ya, sebaliknya jikalau ditinggal maka dia pun akan mendapatkan ancaman dosa yang sangat besar dari Allah. Satu sholat ditinggal. Ya, laksanakan sholat dengan sesempurna mungkin menurut kemampuan kita. Ya, usahakan suci pakaiannya, suci tempatnya, suci badannya. Kalau misalkan buang air kecil,
satu peltian pun jangan sampai nyibrat pada badan kita. Kenapa? Kalau nyibrat dikhawatirkan sholat kita tidak sah karena badan kita masih najis. Jadi laksanakan perintah Allah ini, kita laksanakan dengan sesempurna mungkin. Betul-betul baju yang kita pakai itu suci, betul, terjamin. Masjidnya yang kita gunakan ini masjidnya suci. Ya kan, ini untung masjid kalau punya kolahan semacam kolahan kita semacam itu juga penting. Terus kolahan yang ada di depan toilet semacam ini juga penting ya. Kenapa? Ada orang yang ngerti tentang najis, ada orang yang tidak ngerti tentang najis. Kalau yang ngerti habis buang air, habis WC dulu baru naik ke masjid. Kalau yang tidak ngerti nggak usah WC, nggak apa, kadang langsung naik ke masjid. Jadi mereka nggak tahu kalau kakinya najis karena mungkin jauh dari pelajaran agama, jauh dari pengajian, nggak ngerti najis, munggah nang masjid. Orang lain yang kakinya suci ngidei bekas orang itu yang najis. Nah, akhirnya sajane sembahyang keterima, malah gak keterima gara-gara perilaku orang yang jauh dari ilmu tadi. Nah, ini jangan jauhi majelis taklim, tetap semangat karena itu lah nanti yang akan membimbing kita menuju surganya Allah. Ya. Salat niku itu pun semuanya sah, misalkan tetapi proses sholatnya nggak tepat. Ya. Ada beberapa contoh, misalkan orang itu keliru tahiyat itu, keliru tahiyat itu dalam hukum Fathul Mu'in. Ya, tahiyat awal, tahiyat akhir, ini kan rukun dalam sholat. Duduknya, model duduknya tawarruk dan iftirash itu sunnah. Ya, sunnah. Andai saja kok tahiyat awal duduknya keliru tahiyat akhir, maka jangan dirubah, tetap ya. Misalkan saja ini tahiyat awal iftirash, lah kok keliru tahiyat akhir, jangan diangkat badannya, kepalanya melebihi sampai ukuran dengkul. Ya, kenapa? Karena itu membatalkan sholat. Nah, ini banyak orang yang tidak ngerti. Ya, banyak yang melanggar, membatalkan sholat, tapi banyak yang melanggar. Satu contoh misalkan saja ini tahiyat awal, dulu tahiyat akhir. Nah, maka tetap seperti ini, tapi yang dibaca tahiyat awal. Imam berdiri, kita ikut berdiri. Jangan dirubah, langsung dirubah diangkat meter, maka batallah sholat kita. Fathul Mu'in coba. Nah, itu. Misalkan diterjang, itu tetap batal. Kalau orang sholatnya batal, dia punya tanggungan sholat satu, sama dengan dia meninggalkan sholat. Meskipun dia sholat, tapi sama dengan meninggalkan sholat. Satu sholat ditinggal itu sama dengan daftar di neraka jahanam sebanyak selama 30 tahun. Jadi tulisan kita sudah ada di neraka jahanam. Tinggal sholat subuh 30 tahun neraka jahanam. Ya. Sedangkan satu hari kalfi sanatim ma ta'uddu. Satu hari itu seperti 1000 tahun. Satu hari di sana seperti 1000 tahun, paling enggak enak. Dan di dalam surah Waqiah itu diterangkan neraka itu masya Allah suatu yang tidak mengenakan sekali. Asapnya hitam, panasnya membara, terus airnya mengalir, air sungai mengalir itu sungai darah, sungai nanah. Itu adalah sungainya neraka. Ada satu buah yang menjadi makanan orang ahli neraka, yaitu namanya buah zakum. Buah zakum niki bentuknya seperti kepala setan. Buah zakum itu sekali gigit maka seluruh badan manusia itu akan merotoli. Nah, ini kita bisa sampai ke sana, sampai nah, ini harus sangat detail sekali untuk pelaksanaan ibadah niki. Ngaten. Wa man tawalla qauman
bidul idni muwalihi, barang siapa yang melengos niku mingu dari sebuah kaum, keluar dari kaum, artinya melarikan diri dari kaum, biduri idni muwalihi, kelan tanpa izin dari penguasanya, dari Pak RT-nya kalau sare, keluar dengan tanpa izin keluar, maka fa'alihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Ya, maka Allah, malaikat, manusia seluruhnya melaknat pada orang tersebut. Makanya kita ojo gampang menjadi orang yang senang minggat, ojo seneng minggatan. Ya, sing sabar, sing kuat. Misalkan kita mau bergiat, ya izin. Nah, sebenarnya aku enggak kerasan seperti itu misalkan. Karena kita izin. Jadi jangan sering-sering minggat. Ya, itu mang la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Apalagi orang yang rumah tangga, orang berumah tangga niki kedah napa itu kita saling sabar, ya, ada masalah dipecahkan, ya, jangan sampai kita sering-sering nggak nyopo, apalagi pada orang lain. Jangan lebih dari 3 hari, ya, jangan lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari khawatir kita tidak diakui sebagai umat Rasulullah, apalagi kita yang bukan yang bikin masalah misalkan pada orang lain, ya, dan kalau bisa kita nggak sampai bikin masalah pada orang lain, ya, ngoten. Usahakan kalau orang lain bikin masalah pada kita, monggo terserah, tapi kita jangan sampai bikin masalah terhadap orang lain. Hadir kita itu membawa kebahagiaan bagi orang lain. Rawahul Imam Ahmad, riwayatake wong Imam ing hadis sebab Imam Ahmad, dambun yufaru wa dambun la yufaru wa dambun yujaza bihi, fa amma dambul ladzi yufaru fa syirku billah, wa amma dambul ladzi yufaru fa amalaka bainaka bain rabbika, amma dambul ladzi yujaza bihi fa dhulmuka akhak. Rawahu Tabrani. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.